Halo, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom Bethesda Church. Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Bethesda Church. Shalom. Wow, selamat hari Minggu ini berkati Tuhan. Sangat senang bertemu dengan saudara hari ini, amin. Kita semua yang datang di sini, kita percaya Tuhan Allah kita mengerjakan semua yang baik dalam hidup kita, amin. Ujung-ujungnya pasti kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita dapat bersyukur dan percaya sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan Yesus. 2000 tahun lalu Engkau tanggung semua dosa. Kau tanggung semua penyakit kami. Engkau tanggung semua kelemahan kami, pelanggaran kami Tuhan Yesus. Seharusnya kami yang ada di situ, tapi Engkau ambil semuanya Bapak. Sehingga hari ini kami dapat menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang kami miliki hari ini, itu semua berasal dari-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Inilah sembah kami, inilah syukur kami. Sama-sama. Ada yang paling sayang sama Tuhan Yesus. Kita katakan. Amin. Hey. Oh yeah. Sama-sama dengan hati yang bersyukur. Kita katakan. Katakanlah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, oh, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hey, sama-sama dengan hati yang bersyukur, Bethesda Church, kita katakan. Katakanlah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorai,
revival right here and now. There is a fresh wind, and I can hear the sound. Something's truly wonderful is happening. There is a difference inside of me, more than a feeling. This is a prophecy. Something's really powerful is happening. Come on, church, together we sing this song. Hey! Darkness bow down to the day. Mountains get up on my way. Breaking out of yesterday. I got a new thing coming. Hey! Tell this giant in my face, you're not greater than my faith. Best believe me when I say
Haleluya, we worship you Jesus. Haleluya, ada sukacita di tempat ini saudaraku, amin. Saat ini saya mau berdoa saudaraku, agar sukacita saudara tidak ditentukan dari apa yang saudara lihat dan apa yang saudara rasakan. Tapi biarlah sukacita saudara ditentukan oleh karena pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib 2000 tahun lalu saudaraku. Di sanalah saudara akan temukan sukacita dari Tuhan yang sejati. Dan kalau saudara percaya kebenaran ini, dimanapun saudara berada, saudara sanggup katakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa di tempat ini, umat Tuhan. Haleluya. Dia sumber sukacita kita, amin. Dari hatimu umat Tuhan sama-sama nyatakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Katakan saudaraku, apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus sukacitaku. Amin. Engkau kekuatan kami Tuhan, Yesus kekuatanku. Kau penolong di dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Katakan Yesus, Yesus sukacitaku. Engkau kekuatan kami Tuhan di saat kami lemah. Yesus kekuatanku. Kau yang tolong setiap kami Tuhan, penolong di dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Mari angkat tanganmu Tuhan, katakan hatiku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, dan apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami angkat hati kami, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, dan ku angkat tanganku. Katakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, biar hidup kami memandang Kau Tuhan, sumber sukacita yang sempurna. Oh, thank you Jesus. Mari umat Tuhan nyatakan sukacitaku, sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku
Mari umat Tuhan dari hatimu katakan, hatiku, hatiku bersuka. Kami puji namamu Tuhan. Jiwa kami bermegah dan kami angkat tangan kami. Amin. Apapun yang terjadi, apapun itu Tuhan, dalam keadaan kami, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan hatiku, hatiku. Fokus sama Tuhan umat. Puji Dia dalam segala keadaan, di atas, di bawah, di tengah, di belakang. Yesus yang ditinggikan. Oh, apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan apapun dan apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ya Tuhan, sungguh jiwa kami bermegah di dalam Tuhan. Tangan kami terangkat, hati kami terangkat Tuhan. Kami menyatakan terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, are you Lord God Almighty? You worthy, Lord. Yes, you are there. But say amen. Amen. Bersama dengan semua orang percaya Tuhan, kami memuji Engkau. Kami mau menguruskan namamu Tuhan, karena kami percaya namamu yang penuh kuasa Tuhan. Biar itu yang ada di atas kehidupan kami. Yes, Lord. 1,000 generations fallen down and worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His
bersyukur Tuhan, kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau telah membuat Yesus menjadi hikmat bagi kami. Ia membenarkan kami. Itu sebabnya kami percaya Engkau adalah kebenaran kami. Ia menguduskan kami. Itu sebabnya kami juga percaya Engkau adalah kekudusan kami. Dan lebih daripada itu, Engkau telah menebus kami. Engkau adalah penebus kami. Ada begitu banyak warisan yang Engkau mau berikan kepada kami. Dari karya penebusan yang besar, yang agung, yang telah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Itu sebabnya hari ini kami kembali menempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan, yaitu karya penebusan yang telah Engkau selesaikan. Kami percaya Tuhan, hanya dengan iman kami menerima. Itu sebabnya kami percaya hari ini Tuhan, ketika kami menempatkan diri kami di bawah firman Kristus, iman akan timbul. Dan kami akan menerima semua warisan dari pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. 2025 possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki semuanya. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki? Dengan apa? Dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Saudara akan memiliki semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Tetapi timbul banyak pertanyaan yang datang kepada saya, apakah semua orang percaya bisa memiliki semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Enggak semua bilang yes. Karena banyak orang Kristen yang berpikir waktu mereka melihat kepada diri mereka sendiri atau waktu orang lain melihat kepada diri mereka, waktu mereka melihat kepada diri mereka sendiri, mereka melihat ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak kekurangan, mereka merasa berasal dari keluarga yang biasa-biasa, tidak ada potensi sama sekali, mereka tidak ada support selama ini secara finansial, dan mereka berpikir mereka kehilangan kesempatan. Mereka tidak mungkin bisa disembuhkan, mereka tidak mungkin berada di jabatan yang ada di atas. Mereka merasa tidak mungkin Tuhan bisa membawa mereka, karena mereka melihat kepada diri mereka sendiri ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak kekurangan, sehingga mereka berpikir, sekali lagi mereka kehilangan kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Apakah benar demikian? Itu sebabnya hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar tentang prinsipnya. Kita sudah belajar caranya. Cara menerima semua pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan dengan tidak ada cara lain. Tapi saudara harus mengerti prinsipnya. Dan ini akan memerdekakan saudara. Saudara siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan 1 Korintus pasal 1. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saudara masih ingat keadaan saudara, kondisi saudara, waktu pertama kali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ingat? Masih ingat? Saudara perlu mengingat. Paulus berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu pada waktu kamu dipanggil. Ingat keadaan saudara waktu pertama kali teman saudara ajak saudara datang ke gereja. Ingat bagaimana keadaan saudara pertama kali waktu saudara memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin keadaanmu saat itu sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik. Mungkin ada banyak di antara saudara yang sedang sakit atau baru
kena PHK, atau baru ditipu orang. Tapi apapun keadaan saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, tetap datang ke gereja. Karena gereja bukan tempat untuk orang-orang yang sempurna. Ingat keadaan kamu pada waktu kamu dipanggil. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat berikutnya, 27, 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Jadi kalau saudara boleh ada sebagaimana saudara dan saya ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada saudara, ingat, kamu harus ingat bagaimana keadaan kamu waktu pertama kali kamu dipanggil. Waktu pertama kali kamu diajak teman kamu datang ke gereja, waktu pertama kali kamu memutuskan. Masih ingat? Saya pernah ngambil sekolah bisnis, kemudian saya ambil kelas eksekutif, kelas malam. Untuk orang-orang yang sudah bekerja. Kuliahnya 3 hari dalam seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Dari jam 6 sampai jam 10 malam. Oke, itu kelas eksekutif. Dan saya ambil kelas strategic management. Itu seperti sekolah CEO. Karena semua bidang yang dipelajari. Operation, management, marketing, operasional, semua dipelajari. Nah, semua teman-teman saya yang masuk di sana, di kelas saya itu orang-orang yang hebat. Karena syaratnya memang harus 5 tahun bekerja, pengalaman kerja 5 tahun, dan harus mengepalai 2 bidang. Pernah mengepalai 2 bidang yang berbeda. Jadi waktu saya masuk kelas itu sekitar ada 32 orang kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa. Itu semuanya orang yang hebat-hebat. Direktur ini, direktur sana, direktur BUMN di sini. Kemudian vice president di perusahaan asing. Dan hanya saya yang pendeta. Seperti biasa, waktu kelas dimulai, dosen memperkenalkan diri dan mereka mau tahu siapa muridnya satu persatu. Saya kerja di sini, kemudian saya jabatannya ini. Dan dosen-dosen di sana bukan hanya dosen, tapi mereka juga praktisi. Mereka konsultan di perusahaan ini dan mereka kenal, oh kamu kenal ini, kenal. Banyak ngobrol. Tapi giliran saya begitu singkat. Nama saya ini, saya kerja di gereja ini, ya kan? Lagi nggak khotbah lagi. Lagi diskors. Gara-gara hyper grace. Tadinya khotbah di mana? Nggak ada khotbah, nggak ada jadwal. Ya udah cepat aja. Jadi, dan saya merasa ketika tiba giliran saya, mereka seperti nggak dipandang lah, nggak diperhitungkan lah, ya kan? Dan betul-betul waktu setiap kali saya belajar, kelas dimulai, apa yang saya pelajari, betul-betul saya tidak mengerti. Saya merasa orang yang paling bodoh di kelas itu. Karena latar belakang saya, teknik elektro. Saya dari SMA gak pernah suka pelajaran IPS. Saya ambil IPA, gak pernah saya suka. Yang namanya akuntansi, ekonomi, segala makro, mikro, saya paling gak pernah suka. Saya gak suka hafalan, saya suka eksak. Jadi waktu saya pertama kali saya kelas, saya bilang begini, gua gak ngerti sama sekali. Keluar ketemu teman saya, dia seorang dokter juga, ya kan? Dia dokter di perusahaan farmasi yang besar internasional dan saya bilang ini, Bu dokter, kayaknya saya salah masuk sekolah deh. Saya gak ngerti sama sekali. Betul-betul saya gak ngerti. Saya begitu putus asa, saya gak tahu apakah saya bisa selesaikan. Tapi perhatikan baik-baik. Semua kelemahan yang saya alami, semua kelemahan yang saya rasakan, membuat saya berpaling kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan, saya gak ngerti Tuhan. Tuhan, saya gak mampu Tuhan. Saya minta kasih karuniamu. Saya minta kasih karuniamu. Amin. Selesai 2 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang tadi tidak diperhitungkan, yang merasa orang paling bodoh di kelas. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya mendapat nilai tertinggi
4.0. 4.0. Dan bukan hanya tertinggi pada saat itu, tapi tertinggi selama 25 tahun sekolah itu berdiri. Karena waktu angkatan pertama, ada yang mendapat nilai 4,0. Angkatan pertama. Setelah 25 tahun kemudian, baru ada yang dapat 4,0 lagi. Setelah 25 tahun kemudian. Yang lemah, yang bodoh, yang tidak diperhitungkan, tapi dapat nilai yang tertinggi. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Jadi saudara harus mengerti prinsipnya Tuhan. Tuhan memakai orang yang lemah, yang bodoh, yang tidak berarti, yang hina, yang tidak diperhitungkan. Amin. Tetapi apa yang bodoh dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang membanggakan dirinya di hadapan Allah. Supaya hanya Tuhan yang dapat kemuliaan. Tapi mungkin saudara bertanya, kalau begitu bagaimana dengan saya Pak? Saya udah pinter, saya banyak koneksi. No. Puji Tuhan kalau saudara memiliki kelebihan-kelebihan itu. Tapi pesan saya, tetap menjadi orang yang rendah hati. Tetap menjadi orang yang rendah hati. Jadi saudara harus mengerti prinsipnya Tuhan. Harus mengerti prinsip Tuhan. Amin. Jadi apapun keadaan saudara hari ini. Apapun ketika kamu melihat ada begitu banyak kekurangan. It is okay. Justru itu potensi, itu kriteria di mana Tuhan bisa memakai kamu untuk kemuliaan namanya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi bilang sama kiri kanan saudara, kamu masih ada harapan. Amin. Itu cara kerjanya Tuhan. Kita lihat cerita tentang Simpson. Perhatikan. Saya butuh kasih karunia. My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi yang kamu butuhkan dalam hidup ini hanya kasih karunia Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan. Jadi jangan bergantung kepada semuanya itu. Puji Tuhan kamu punya. Tapi jangan bergantung. Kamu hanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Jadi kalau hari ini kamu melihat kepada dirimu, ada begitu banyak kekosongan, ada begitu banyak kekurangan, gak ada sumber daya, gak ada koneksi. Jangan merasa, saya gak punya kesempatan. Seperti orang-orang yang hebat. No. Kamu hari ini mengerti prinsipnya Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, ingat betul-betul. Titik nol kamu. Waktu kamu dipanggil, waktu kamu percaya Yesus, waktu kamu mengambil keputusan, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ingat keadaan kamu di situ. Di saat itu, Allah menempatkan kamu dalam Yesus. Dan Allah membuat Yesus menjadi hikmat bagimu. Apa yang Dia lakukan? Dia menebus kamu, Dia membenarkan kamu, Dia menguduskan kamu. Ada warisan yang begitu banyak yang Dia mau berikan kepada saudara. Dari pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Dari penebusan yang luar biasa. Ada begitu banyak yang Dia mau berikan. Ingat bagaimana keadaan kamu. Kalau kamu hari ini boleh ada sebagaimana kamu ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ingat keadaan kamu. Ada banyak orang yang bodoh. Ada banyak orang yang lemah. Ada banyak orang yang tidak terpandang. Yang tidak hina, yang tidak berarti. Tapi Tuhan pakai mereka. Jadi kalau saudara melihat ada begitu banyak kekosongan, kekurangan, kamu merasa nggak pandai, kamu merasa nggak ada koneksi, kamu merasa nggak ada sumber daya, nggak ada yang mensupport kamu secara finansial selama ini. Itu kriteria yang Tuhan butuhkan. Sehingga Tuhan bisa pakai kamu. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Untuk kemuliaan namanya. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Amin. Jadi semua orang percaya punya kesempatan dan bisa memiliki semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Semua karena kasih karunia. Tetaplah rendah hati. Kamu yang diberkati, kamu yang punya hubungan yang baik, kamu punya segala sesuatunya, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Selalu melihat kepada Yesus dan selalu minta, Tuhan, saya minta kasih karuniamu Tuhan. Amin. Saya minta kasih karuniamu. Karena prinsipnya adalah semua karena kasih karunia. Caranya dengan iman, tapi prinsipnya adalah kasih
karunia. Apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu, tidak menentukan kamu. Amin. Justru kekurangan kamu, kekosongan kamu, ketidakberadaan kamu, kelemahan kamu, itu menjadi kriteria yang Tuhan butuhkan. Di mana Tuhan bisa pakai kamu untuk kemuliaan namanya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kabar baik? Oke, bilang terakhir sama kiri kanan saudara, tenang, kamu punya harapan. Aman, aman. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami mengerti hari ini. Prinsip yang Tuhan miliki. Itu sebabnya kalau kami melihat diri kami hari ini apa adanya. Itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Karena kami ingat bagaimana keadaan kami waktu kami dipanggil. Pertama kali kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan orang yang terpandang. Bahkan menurut dunia kami orang yang bodoh. Kami ditipu. Kami dikeluarkan dari pekerjaan. Kami melakukan hal yang bodoh. Tetapi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami mengerti prinsip yang ada padamu Tuhan. Engkau memakai orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Engkau memakai orang-orang yang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Engkau memakai orang yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti. Untuk meniadakan yang tidak berarti. Itu sebabnya hari ini Tuhan. Kami percaya. Ketika orang lain menilai kami, melihat kami.